Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nelis. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bab relasi dan fungsi. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita kemudahan, kelancaran, dan mendapatkan ilmu yang manfaat fid dini hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Selanjutnya, mari kita simak materi berikut ini. Anak-anak, pembahasan hari ini adalah tentang relasi dan fungsi. Pengertian relasi bahasa Indonesianya dalam bahasa artinya adalah hubungan. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Pengertian fungsi. Sekarang pengertian fungsi. Fungsi atau disebut juga dengan pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat ke satu anggota himpunan B. Tepat satu artinya tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari satu. Untuk memahami perbedaan antara pengertian fungsi dan pengertian relasi, perhatikan ilustrasi yang ada ini. Perhatikan, di sini Bu Nelis menggambarkan ada himpunan A, di mana himpunan A ini adalah kelompok anak. Ini misalkan ya, contoh ya, nomor 1 adalah Brian, kelompok anak yang pertama adalah Brian, Adam, dan Stephen. Kelompok himpunan B adalah kelompok makanan yaitu bakso, soto, dan sop serta sate. Perhatikan, misalkan di sini Bu Nelis membuat sebuah angket, menanyakan kepada Brian, Brian, di antara jenis keempat makanan ini, mana yang kamu suka? Pertanyaan Bu Nelis misalkan seperti itu. Kemudian Brian menjawab, oh Bu Nelis, saya senang makan bakso. Saya juga senang makan soto. Saya juga suka makan sop. Dan saya juga suka makan sate. Misalkan Brian menjawab seperti itu. Di sini relasinya adalah suka makan. Bu Nelis tulis ya, suka makan. Kemudian Bu Nelis menanyakan pertanyaan lagi kepada Adam. Misalkan nih, Adam, di antara keempat jenis makanan ini, mana yang kamu suka? Adam menjawab bahwasanya pada dasarnya Adam tidak menyukai jenis makanan yang berbahan dasar dari daging. Jadi keempat makanan ini Adam tidak menjawab, tidak menyukainya, maka Adam tidak memilih. Ini saya kasih tanda panah karena ini menunjukkan diagram panah. Terus pertanyaan yang ketiga, misalkan ini ditanyakan kepada Stephen. Stephen, di antara keempat makanan ini, manakah yang kamu suka? Stephen menjawab, dia suka yang tidak berkuah. Jadi dia memilih sate. Sekarang kita lihat ilustrasi yang ini. Yang ilustrasi yang kedua. Karena ini Bu Nelis kepingin menggambarkan bahwasanya diagram panah ini menunjukkan sebuah relasi di mana sebuah fungsi di mana setiap anggota himpunan A memasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B.
Maka pertanyaannya seperti ini. Relasinya ditulis suka makan. Tetap suka makan. Brian, di antara keempat jenis makanan ini, mana yang kamu suka? Brian menjawab, Bu, tadi saya sudah mengatakan bahwa keempatnya saya suka. Boleh memilih ini karena ini adalah sebuah relasi, bukan fungsi atau bukan pemetaan. Kalau pada relasi, pada fungsi atau pemetaan, maka Brian harus memilih salah satu dari keempat jenis makanan ini. Misalkan Brian paling menyukai yang namanya sate. Memilih satu karena ini menunjukkan fungsi atau pemetaan. Dia harus memasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B. Tidak boleh lebih. Kemudian Adam. Kalau pada penggambaran ilustrasi yang pertama, Adam tidak memilih tidak masalah karena ini diagram panah yang tidak menunjukkan fungsi atau pemetaan. Tapi pada suatu fungsi atau suatu pemetaan, Adam harus memilih tepat satu, tidak boleh tidak memilih. Misalkan Adam memilih bakso. Kemudian Stephen tetap memilih ke sate. Nah, sekarang perhatikan anak-anak. Anak-anak apa sudah bisa membedakan antara fungsi, diagram panah yang menunjukkan fungsi, dan yang tidak menunjukkan fungsi? Di sini lihat perbedaannya. Kalau pada gambar pertama, di sini anggota himpunan A, Brian memilih lebih dari satu. Adam tidak memilih sama sekali di anggota himpunan B dan Stephen memilih satu. Yang ini menunjukkan bahwasannya ketiga-tiganya memilih salah satu atau berhubungan dengan tepat satu anggota himpunan B. Maka diagram panah ini menunjukkan sebuah fungsi atau pemetaan. Anak-anak sudah bisa membedakan ya antara fungsi dan bukan fungsi. Sekarang beralih bahwasanya fungsi dan relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan diagram panah. Tadi ketika ilustrasi sudah penggambaran diagram panah. Ini seperti ini. Ini adalah diagram panah. Kemudian yang kedua adalah dengan diagram kartesius. Yang ketiga adalah dengan himpunan pasangan berurutan. Sekarang perhatikan. Lihat di sini ada 4 buah contoh diagram panah. Ada 4 contoh diagram panah. Di antara keempat diagram panah ini, kita pahami salah satu persatu. Mana yang fungsi, mana yang tidak. Lihat. Nomor 1. Di sini ketiga anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Maka gambar nomor 1 adalah fungsi atau pemetaan. Karena setiap anggota himpunan A berpasangan dengan 1. Kemudian anggota himpunan B pada gambar yang kedua. Lihat, pada gambar yang kedua, anggota himpunan A ada 3 anggota. Tetapi salah satu dari anggota himpunan A punya 2 pilihan di B. Jadi gambar nomor 2 adalah relasi, bukan fungsi atau pemetaan. Pada gambar 3, di sini himpunan A mempunyai 4 anggota. Keempat anggota ini ada salah satu yang tidak berpasangan di anggota himpunan B. Maka gambar nomor 3 juga tidak menunjukkan fungsi atau pemetaan. Kenapa? Karena adalah salah satu anggota himpunan A yang tidak berpasangan dengan satu anggota himpunan B. Kedua, sekarang perhatikan nomor 4. Gambar nomor 4, anggota himpunan A ada 3. Anggota himpunan B juga ada, ini di sini ada 4. Tapi
ketiga anggota himpunan A mempunyai satu pasangan di himpunan B. Maka gambar nomor 4 itu adalah termasuk fungsi atau pemetaan. Kita lanjutkan lagi. Anak-anak sekarang lihat. Pada fungsi atau pemetaan, semua anggota himpunan A disebut dengan daerah asal atau disebut juga dengan domain. Anggota himpunan B disebut dengan daerah kawan atau disebut kodomain. Himpunan dari anggota himpunan B yang mempunyai pasangan di himpunan A disebut dengan daerah hasil atau ring. Sekarang contoh, perhatikan. Bu Nelis punya contoh. Misalkan diketahui himpunan A anggotanya adalah 1, 4, dan 9. Himpunan B adalah 1, 2, 3, dan 4. Pertanyaan pertama, tunjukkan relasi kuadrat dari himpunan A ke himpunan B dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Tentukan domain, kodomain, dan juga ring. Sekarang jawab. Jika digambarkan dengan diagram panah, kita buat garis, ya, sebuah lingkaran seperti ini, bentuk oval. Kita isi anggota himpunan A adalah 1, 4, dan 9. Anggota himpunan B 1, 2, 3, dan 4. Di sini ada tulisan kuadrat dari. Ini menunjukkan relasi, hubungannya di sini. Ada tanda panah kuadrat dari. 1 itu kuadrat dari 1. 4 itu kuadrat dari 2. 9 adalah kuadrat dari 3. 3 pangkat 2 adalah 9. 2 pangkat 2 adalah 4. 1 pangkat 2 adalah 1. Ini jika ditunjukkan dengan diagram panah. Jika ditunjukkan dengan grafik kartesius, perhatikan. Kita buat sumbu X dan juga sumbu Y. Di mana sumbu X itu kita beri himpunan A, semua anggota himpunan A itu di sumbu X. Kemudian anggota himpunan B adalah di sumbu Y. Kita tahu bahwasanya anggota himpunan A anggotanya adalah 1, 4, dan 9. Himpunan B anggotanya adalah 1, 2, 3. Kita tulis anggota himpunan A, ya, 1, 4, 9. Himpunan B kita tulis 1, 2, 3, 4. 1 itu kuadrat dari 1. Maka pertemuan garis 1 di himpunan A dan 1 di himpunan B kita kasih titik tebal. Kemudian 4. Anggota himpunan A yang kedua 4. 4 itu kuadrat dari 2. Maka pertemuan garis antara 2 dan 4 kita juga kasih titik tebal atau disebut juga dengan noktah. Kemudian 9. 9 itu adalah kuadrat dari 3. Maka pertemuan garis 3 dan 9 kemudian kita kasih titik tebal atau noktah. Ini anak-anakku semuanya menunjukkan adalah grafik kartesius. Sementara untuk himpunan pasangan berurutan,
1 berpasangan dengan 1. Jangan lupa karena ini menunjukkan sebuah himpunan, maka dikasih kurung kurawal. Kurung buka 1 berpasangan dengan 1. 4 berpasangan dengan 2. 9 berpasangan dengan 3. Yang perlu diingat anak-anakku semuanya bahwasanya kalau pada sistem koordinat atau diagram Kartesius itu akan selalu ada X, sebuah titik itu kan di X, Y. Begitu juga dengan grafik Kartesius di relasi ini atau fungsi, bahwasanya X adalah A, anggota himpunan A, dan Z adalah B. Maka di sini kita tahu bahwasanya yang depan A, B, anggota himpunan A dan B. 4 juga begitu, anggota himpunan A, 2 anggota himpunan B, 9 anggota himpunan A, dan 3 anggota himpunan B. Terus sekarang kita jawab lagi, domain. Kita ketahui tadi bahwasanya domain itu pengertiannya artinya adalah anggota himpunan A. Semua anggota himpunan A itu disebut dengan domain. Maka jawabannya domainnya adalah 1, 4, dan 9. Kodomain adalah semua anggota himpunan B. 1, 2, 3, 4. Maka semua anggota himpunan B ditulis sebagai kodomain 1, 2, 3, dan 4. Sementara ring adalah daerah hasil, itu adalah anggota himpunan B yang mempunyai atau yang berpasangan dengan anggota himpunan A. Di sini anggota himpunan B yang berpasangan dengan anggota himpunan A adalah 1, 2, dan 3. 4 tidak berpasangan, maka ringnya atau daerah hasilnya adalah 1, 2, dan 3. Sekarang kita lanjutkan. Untuk menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B mempunyai rumus B pangkat A. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari anggota himpunan B ke himpunan A mempunyai rumus A pangkat B. Sekarang contoh. Misalkan contoh ya. Bu Nelis punya anggota himpunan A. Himpunan A misalkan adalah 1, 3, 5. Himpunan B anggotanya adalah 8 dan 10. Banyaknya anggota himpunan A sama dengan berapa anak-anak? 1, 2, 3. Ada 3. Banyaknya anggota himpunan B sama dengan, lihat, 1, 2. Ada 2. Di sini menunjukkan bahwasanya banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B, rumusnya adalah B pangkat A. Artinya banyak anggota himpunan B berapa di sini? 2, kita tulis 2. Banyak anggota himpunan A adalah 3. Maka 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2
kali 2 kali 2. 8. Terus pertanyaan kedua, misalkan berapa banyaknya pemetaan yang mungkin dari, dibalik ya, himpunan B ke himpunan A. Rumusnya adalah A pangkat B. Dibalik. Kalau tadi himpunan A ke himpunan B, rumusnya adalah B pangkat A. Dibalik. Kalau ini B ke himpunan A adalah A pangkat B. Dibalik. A berapa jumlah A? A anggotanya adalah 3. Kita tulis 3. Anggota himpunan B adalah 2. Kita tulis. Berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Bisa dipahami ya anak-anak? Sebagai penutup anak-anakku semuanya, jangan lupa belajar ya. Dan ini ada tugas dari Bu Nelis. Kalian Bu Nelis beri tugas untuk mengerjakan uji kompetensi 3 halaman 30 sampai dengan 31, nomor 1 sampai dengan nomor 8. Sekian dari Bu Nelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.